Bapak Ibu semuanya? Baik, kita sekarang ada di acara diseminasi budaya positif aksi nyata dari modul 1.4 yang akan nanti dibawakan oleh Mentika dari pengimbasan pembelajaran yang didapat dari pembelajaran guru penggerak, gitu ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan hari ini, acara hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Anwar. Kami persilahkan Bapak Anwar. Bapak Ibu, mari kita bersama dalam doa. Semoga Tuhan serta kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan berkat-Mu atas rahmat penciptaan-Mu, sehingga di sela-sela kesibukan kami diberi kesempatan untuk berbagi bersama Mentika dalam acara diseminasi budaya positif. Berkatilah Mentika ya Tuhan, supaya dapat memberikan materi dengan lancar dan kami pun dapat menyimak materi yang diberikannya dengan sebaik mungkin, sehingga nantinya dapat memberikan bermanfaatan bagi kami selaku pendidik guna menyiapkan terapi peserta didik kami. Akhirnya doa ini kami panjatkan dan dilakukan kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian Allah Bapa Putra dan Roh Kudus daripada sekarang selalu sepanjang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Pak Anton sudah membuka dengan doa untuk acara hari ini. Berikutnya, biar lebih bersemangat ya Bapak Ibu, kita satukan dengan salam penyemangat kita. Salam tarakan kita. Satu hati, satu semangat, tarakan kita. Yes. Terima kasih Bapak Ibu. Kita gerak-gerak dulu ya biar tidak tegak kalau habis. Beraktivitas. Monggo Bapak Ibu boleh berdiri. Kita dance sedikit saja Bapak Ibu, sekali saja biar tidak. Masih ingat dance banana Bapak Ibu? Iya, masih ingat ya. Dance banana, 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 banana. 1, 2, 3, go. Beat, banana, beat, beat, banana, cut, banana, cut, cut, banana, eat, banana, eat, banana, shake, shake, banana, boom, banana, boom, banana. Oke, tepuk tangan buat Bapak. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya untuk pengantar kami mohon Ibu Titin sebagai kepala sekolah untuk memberikan sambutan. Monggo Ibu. Terima kasih untuk Bu Novi yang sudah memandu kegiatan hari ini. Ibu Bapak Guru hebat, selamat siang semuanya. Selamat siang. Hari ini kita bersyukur karena kita berkumpul di tempat ini. Kita hari ini akan belajar bersama. Salah satu teman kita, Mentika, itu menjadi guru penggerak. Kita harus mendukung supaya sungguh-sungguh nanti dapat memberikan atau berbagi ilmu kepada kita semua. Hari ini kita nanti akan mendapatkan pengetahuan, mungkin penguatan tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Mentika. Semoga budaya positif yang nanti kita akan ketahui ataupun yang sudah kita terapkan sebetulnya di sekolah kita ini semakin meneguhkan kita supaya bisa membawa sesuatu yang baik dalam tugas pelayanan kita sebagai pendidik, sehingga sekolah kita sungguh-sungguh menjadi tempat belajar yang nyaman, aman bagi anak didik kita yang sudah dipercayakan orang tuanya kepada kita semua. Kemudian apapun yang nanti kita dapatkan, kita akan mencoba untuk belajar, mencoba untuk mengolah apa yang sudah dilakukan sekolah sehingga kemasannya menjadi lebih baik lagi dan nanti sungguh menjadi menjadi hal yang baik untuk peserta didik
kita berproses bersama, Bapak Ibu guru hebat, kita satukan semangat kita, kesediaan kita untuk bisa saling belajar dan saling sharing pada kegiatan siang hari ini. Kita satukan semangat kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titin untuk pengantarnya. Berikutnya pemaparan untuk budaya positif dari Memtika, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Novi. Salam sehat dan bahagia Ibu Bapak guru hebat. Apa kabar siang ini? Terima kasih yang saya hormati Ibu Titin selaku Kepala SMP Tarakanita 4 yang sepenuhnya memberikan dukungan kepada saya dan Ibu Bapak semua yang hadir di sini. Luar biasa meluangkan waktu di siang hari ini memberikan saya kesempatan untuk berbagi materi yang pernah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan budaya positif. Seperti yang disampaikan Bu Titin tadi, pastinya kita sudah melaksanakan. Tapi selama saya dalam proses pembelajaran ada sesuatu yang baru. Semoga ini semakin melengkapi apa yang sudah ada yang kita lakukan sehingga semakin mengarah kepada filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini ada sedikit quote yang bisa membuat kita berefleksi. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Di sini peserta didik kita. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini kita tidak hanya mengubah sikap dan perilaku kita, tapi mari kita mengubah mindset kita, paradigma kita terhadap anak-anak yang dipercayakan kepada kita, yaitu peserta didik kita. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah kita ini sudah jelas untuk membentuk karakter anak-anak kita, dan kebanyakan sekolah memiliki visi misi yang hampir sama untuk menciptakan, membentuk peserta didik yang unggul akademik, non akademik, serta berkarakter Pancasila. Maka salah satu kunci untuk mencapai visi misi tersebut yaitu bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah kita ini. Hal tersebut tidaklah mudah, pastinya dimulai dari diri kita. Maka sebagai pendidik, sebagai guru, mari kita berefleksi apakah kita sendiri sudah menerapkan budaya positif tersebut, diawali dengan berpikiran positif, bersikap positif, bahkan kita memiliki aura positif. Jadi begitu ada yang melihat, wah Pak Victor ini auranya positif sekali ya. Lalu kita juga perlu membangun pikiran positif itu terhadap peserta didik yang kita hadapi setiap harinya. Karena peserta didik kita ini adalah pribadi yang istimewa. Kita mungkin tidak tahu saat kita menegur mereka, mungkin ada latar belakang masalah yang menghimpit mereka dan mereka membutuhkan bantuan kita. Maka di sini nanti kita akan mempelajari beberapa teori. Kita juga akan melakukan simulasi berkaitan dengan teori tersebut. Nah, sekolah kita diuntungkan karena sudah ada P3KS. Jadi ini adalah salah satu buku yang memantau kedisiplinan peserta didik kita. Tapi apakah buku ini yang sudah kita gunakan sudah efektif? Apakah perlu kita tinjau kembali? Apakah kita hanya sekedar memberikan anak terlambat dapat poin seperti itu? Apakah sebelumnya ada proses di baliknya? Kita menanyakan
dia tidak terlambat datang ke sekolah. Lalu kita akan mempelajari sedikit apa sih sesungguhnya arti disiplin itu sendiri dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Ibu bapak mungkin ada yang mau menyampaikan, Pak Kevin mungkin bisa disampaikan disiplin itu sendiri apa sih menurut Pak Kevin? Kalau menurut saya disiplin itu berarti kita taat pada peraturan yang ada. Kita taat pada peraturan yang ada. Berarti karena ada peraturan kita menaatinya begitu. Oke, terima kasih Pak Kevin. Boleh loh kita kasih aplaus buat Pak Kevin. Kita santai aja Bapak Ibu, meskipun sudah siang-siang ini kita mengadakan pertemuan bersama di tempat ini. Mungkin satu lagi Bu Astuti bisa menyampaikan menurut Ibu disiplin itu apa ya Bu? Terima kasih Mbak. Menurut saya disiplin itu adalah membiasakan untuk tepat waktu. Terima kasih Bu Astuti, membiasakan untuk tepat waktu. Nanti taat dan membiasakan untuk tepat waktu. Kita lihat beberapa teori yang memaparkan hal tersebut. Ini salah satunya di sini kebanyakan orang berpikir kalau disiplin berarti berkaitan dengan tata tertib ya, teratur, kepatuhan dan peraturan seperti tadi Bu Astuti menyampaikan datang tepat waktu itu adalah salah satu peraturan yang harus ditaati. Dan seringkali kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak tepat waktu berarti ada konsekuensinya begitu, ya kan? Kalau tidak mengerjakan PR berarti ada sanksi yang harus mereka lakukan. Nah, belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru merupakan salah satu alternatif terakhir, tapi sebaiknya tidak dilakukan. Maka kita akan melihat menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Apalagi sekarang Mas Menteri menyampaikan merdeka belajar. Jadi pribadi peserta didik kita ini adalah pribadi yang merdeka. Disiplin bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Jadi bukan seperti tadi ada memang karena ada peraturan kita harus mematuhinya. Jadi memang ada dorongan yang kuat dari dalam diri kita. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain. Berarti orang luar, di luar dari diri kita, mendisiplinkan kita dan harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi meskipun kita sebagai guru, faktor eksternal tadi mendisiplinkan peserta didik, suasananya pun tetap memerdekakan, sehingga tidak ada peserta didik yang terluka, tertekan, takut bahkan saya tidak mau bertemu dengan Pak itu, Ibu itu, saya takut karena habis dimarahin, nah, sehingga tidak terjadi hal seperti itu. Pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan dari Diane Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, bahwa arti kata disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi ternyata disiplin itu memang proses belajar. Nah, disiplin diri dapat membuat peserta didik kita juga menggali potensi yang dimilikinya. Dengan kata lain, mempelajari bagaimana mengontrol diri, menguasai diri melalui tindakan-tindakan yang dilakukan, yang pastinya mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Maka dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan bentuk kontrol diri, belajar agar dapat mengontrol diri mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia ini mengacu kepada kebajikan universal. Kebajikan universal itu apa saja? Ibu Bapak, apakah ada yang tahu kebajikan universal? Kebajikan universal mungkin Pak Leman, apa sih kebajikan universal? Kebajikan yang bersifat umum yang diterima oleh banyak pihak
sekali Pak Memang. Kita udah buat Pak Memang. Jadi kewajiban universal sifatnya umum, sudah diakui bahwa ini dinyatakan kewajiban yang diakui oleh masyarakat. Maka ini juga tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Jadi inilah kewajiban yang harusnya sudah dimiliki oleh kita dan peserta didik. Masih ingat pastinya ya, terutama Bapak Ibu yang mengajar di kelas 7, profil pelajar Pancasila ini memang terus kita terapkan agar peserta didik kita dapat mendalami hal ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita akan lanjut berikutnya. Setelah tadi kita memahami apa sih itu disiplin, maka kita perlu meninjau kembali bagaimana sih penerapan disiplin di sekolah kita ini. Tadi sudah ada panduan P3KS, mungkin sudah ada pendampingan dengan guru BK. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat kepada peserta didik, memerdekakan dan memandirikan, bagaimana dan mengapa? Nanti kita akan perlu mengidentifikasi apakah sudah efektif atau kita perlu memberikan warna yang baru sehingga alur kedisiplinan atau proses saat kita memberikan poin punishment atau reward itu sungguh-sungguh memerdekakan peserta didik. Program disiplin positif yang berpusat pada peserta didik ini dikembangkan oleh BNI dosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Ini Ibu Bapak nanti akan kita praktekkan bersama. Ada 5 posisi kontrol. Serjati bisa bantu saya apa saja? 5 posisi kontrol berupa penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, terima kasih Pak Jati. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5. Saya akan kirimkan link, Bapak Ibu nanti akan mengisi. Saya kirim link di grup kita saja ya. Kita akan bermain dengan Medi sebentar. Silakan dijawab dulu nanti Nurani. Bapak Ibu posisinya ada di mana? Apakah sebagai penghukum? Ya ini masih proses. Sambil menunggu saya lanjutkan dulu. Ya, sambil menunggu saya lanjutkan dulu. Nanti kita akan isi surveinya. Itu termasuk survei Bapak Ibu ada di posisi mana. Nah, ini contoh kasus sebenarnya. Dan ini viral kasus ini. Anak ini selalu terlambat datang ke sekolah dan rela dihukum setiap hari. Karena gurunya tidak tahu alasannya kenapa dia terlambat. Sampai akhirnya begitu tahu, gurunya memeluk anak tersebut. Jadi memang kita perlu mengetahui sebelumnya, bahkan sebisa mungkin anak itu akhirnya bisa berkata jujur berkaitan dengan mengapa terlambat, mengapa melanggar peraturan yang ada. Ini ada saya kirimkan dulu. Iya, dari sini sudah Bapak Ibu sudah mengisi ya. Di sini
Oh belum. Oh ya, oke silakan. Ada yang sudah mengisi, ada yang belum. Di mana posisi ibu bapak saat menerapkan kedisiplinan? Bisa dibuka ya Pak ya? Oke. Pastinya mungkin tanpa kita sadari kelima teori kontrol ini sudah kita lakukan, tapi kita tidak tahu itu namanya apa ya yang sudah kita lakukan. Lalu sekarang kita akan belajar berkaitan dengan hal ini sehingga nanti kita mengarah ke yang lebih baik. Mana sih sebenarnya yang positif, mana yang negatif atau yang kurang baik. Ya masih ada yang mengisi. Ini lagi kita duduk di sini. Nah, dari sini bisa terlihat ternyata guru-guru SMP Tarakanita 4 kebanyakan sebagai teman ya. Nah, berarti ramah-ramah ini gurunya. Teman dan pemantau. Kita beri aplaus buat kita Bapak Ibu. Wow ya, teman pemantau ya, bersama ya. Ini ada survei kecil untuk mengetahui sebenarnya mayoritas di antara kita itu berada di posisi mana. Berikutnya saya akan lanjutkan. Nah, ini ada sedikit penjelasan berkaitan dengan penghukum. Penghukum itu yang bagaimana sih? Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu, mungkin banyak yang dari sini. Patuhi aturan saya atau awas ya, kamu selalu saja melakukan kesalahan yang sama. Lalu pasti selalu yang terakhir selesai. Pasti nilainya yang paling jelek terus gitu ya. Mungkin kita tanpa kita sadari kita mengucapkan kata-kata itu. Di situ posisi kita sudah sebagai penghukum. Langsung ngejudge anak tersebut bahwa anak itu memang yang selalu salah, selalu yang tidak bisa. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, sehingga tidak mendengarkan masukan dari yang lainnya. Penghukum itu bagaimana? Biasanya nada suaranya tinggi, lalu bahasa tubuhnya matanya melotot biasanya ya. Kamu ya, nah, apalagi anaknya berulang-ulang itu terus yang kita temui. Kamu lagi, tugasnya nggak selesai. Biasanya ada gerakan tangan juga. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Jadi kita juga bisa refleksi. Kemungkinan muridnya marah, mendendam, tapi ini bersifat agresif. Bisa jadi murid tersebut akan coret-coret bukunya atau coret kendaraannya, ya. Yang punya mobil, saya sebel ini sama Pak Ben, tadi baru marahin saya karena saya paling terakhir ngumpulin, nilai saya jelek. Padahal Pak Ben nggak tahu kalau kakak saya lagi sakit, harus dirawat di ICU seperti itu. Bahkan saya belum makan begitu. Bisa jadi hal seperti itu terjadi tanpa kita sadari. Next, yang kedua, membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya gurunya bersuara lembut, gitu ya. Seperti Bu Novi ini suaranya lembut, gitu ya. Atau Pak Endar, Pak Anton suaranya lembut juga ini. Memu ini juga suaranya lembut, gitu ya. Jadi membuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri, minder ya. Kata-kata yang keluar seperti ibu sama kecil
sekali sama kamu. Lalu berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, di sini halus, lembut ya. Posisi ini tapi murid dia langsung, kasihan banget Bapak ini sampai seperti ini. Aduh, saya orang yang paling buruk sedunia, mungkin pikirnya bisa begitu ya. Merasa tidak berharga, lalu dia telah mengecewakan banyak orang. Nah, membuat rasa bersalah biasanya suaranya mengeras, halus, sedih, bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, lesu. Ini contohnya. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa mengecewakan ibu seperti itu? Murid akan merasa bersalah. Kadang sifat seperti ini justru berbahaya, justru lebih berbahaya dari yang tadi yang sebagai pembukuk. Karena murid ini tertekan, dia memendam, ya, sampai nanti akhirnya dia meneruskan amarahnya. Itu bisa saja terjadi. Nah, ini posisi yang paling banyak tadi yang kita ambil berdasarkan survei kecil tadi sebagai teman. Ya. Kita senangnya sebagai teman kan ya. Lalu posisi ini tidak menyakiti murid-murid kita, peserta didik kita. Namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman bisa negatif, bisa juga positif. Bisa ada beberapa contohnya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Kamu ingat nggak bantuan yang pernah Bapak berikan selama ini? Ya sudah, lain kali tidak apa-apa. Ini biar ibu saja yang membereskan gitu ya. Apalagi kalau pembina OSIS ya sudahlah, di sana kita yang membereskan. Jadi posisinya kita sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini Bapak Ibu, murid itu kita merasa dekat sebenarnya. Tapi bisa dilihat kalau nantinya murid ini akan pilih-pilih. Misalkan Pak Anton dekat sama Arga gitu ya. Lalu Arga itu senangnya sama Pak Anton, kalau sama Pak Anton masih nggak dimarahin nih, gitu ya. Dan karena sudah dekat, sudah ada hubungan baik lah selama ini. Kalau salah juga tetap manis Pak Anton seperti itu. Jadi itu kadang membuat anak-anak akhirnya milih-milih, tidak memperlakukan sama, sehingga tidak ada rasa kesadaran sepenuhnya. Jadi karena dengan guru ini dia seperti ini, dengan guru itu dia berbeda gitu. Ya, jadi ini bisa terlihat di sini seperti Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang nyuruh guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama apabila yang nyuruh guru lain ya, apalagi guru yang kelihatan lebih galak gitu ya. Next, posisi yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Tadi berdasarkan survei kecil ada beberapa di antara kita sebagai posisi pemantau. Pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi pastinya. Pertanyaan yang diajukan biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dari tindakanmu ini kira-kira apa konsekuensinya? Gitu. Seorang pemantau mengandalkan catatan, lalu data yang digunakan sebagai bukti dari perilaku yang telah diperbuat. Pemantau nada suaranya data, bahasa tubuhnya formal. Ini ada contohnya ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Nah, jadi ada komunikasi dua arah. Bertanya lebih dulu. Kamu terlambat 15 menit gitu ya, dan seterusnya. Yang benar nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Pemantau dia tetap memantau, tapi tetap ada sanksi kecil kalau bisa dilihat ya. Jadi dia harus menyelesaikan tugas sehingga dia tidak ikut istirahat di jam istirahat. Di sini guru tidak menunjukkan suatu emosi, tidak marah atau membuat rasa bersalah ya.
jadi netral. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada jam istirahat. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas. Ini biasanya yang guru-guru yang disiplin banyak sebagai pemantau. Mungkin di antara kita, maka kita bisa berefleksi posisi kita ada di mana. Nah, ini yang terakhir sebagai manajer. Manajer di sini bukan berarti ngebosi, artinya kita yang ngatur semuanya, tidak seperti itu. Tapi bisa kita lihat posisi manajer itu seperti apa sih? Di sini penekanannya tidak hanya kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, bisa dilihat lagi, manajer bukan tipe yang mengatur perilaku murid harus seperti ini, tapi nanti akan ada komunikasi antara manajer dengan murid. Maka teman atau pemantau di sini perlu disadari bahwa tujuan akhir dari 5 posisi kontrol diharapkan ada di posisi manajer. Jadi dari 5 tadi sebisa mungkin kita ada di posisi terakhir. Kalau tadi kita masih di tengah-tengah ya. Kalau yang pertama kan tadi, kalau Bapak Ibu masih ingat kan? Yang pertama menghukum, yang kedua Memberi bersalah. membuat rasa bersalah, ketiga keempat kelima manajer. Jadi ada 5 poin dan diharapkan kita harusnya sudah bisa mengarah ke posisi manajer. Posisi manajer posisi seperti apa? Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya dapat menciptakan suasana yang positif, nyaman, dan aman. Nah, ini sama seperti pemantau tadi, agak mirip dengan pemantau. Tapi kalau pemantau tadi kurang ada untuk penekanan, sehingga dia memperbaiki kesalahannya begitu. Dialognya bersama, lalu ada komunikasi lanjutannya. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada? Oh, coba ini sekarang kita dialog aja deh antara guru bahasa Indonesia Pak Anton. Pak Anton sebagai Pak Guru, lalu adiknya Pak Ben. Monggo silakan. Pak, praktek dulu. Di depan. Iya, di depan lah. Ya, Pak Ben sebagai adik. Mobil yang mana? Dengan Poli, dengan Pak Anton sebagai gurunya. Nanti setelah ini kita akan ada simulasi. Di sini aja Pak, atau di sini. Boleh pandang-pandangan. Gitu. Ini manajer loh, ini guru baik-baik berarti. Oke, silakan. Tadi, apakah kamu tahu kalau jam berapa 10 bulan? Tahu Pak, 7. Ya. Jadi kamu pelanggar. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak. Bagaimana? Untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa lanjut tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Oke, kita berapa? Terima kasih Pak Guru dan Adil. Terima kasih Pak Anton, Pak Ben yang sudah mempraktekkan. Nah, inilah tujuan akhir kita sebenarnya. Kita sebagai guru diharapkan kalau tadi dari pemaparan Ki Dewantara dengan teori dari dosen tadi, bahwa kita memiliki posisi kontrol di posisi manajer. Kalau dilihat berbeda ya dengan yang tadi. Di sini ada lanjutannya. Dia menanyakan, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Jadi ada pertanyaan, ada komunikasi. Lalu anak tersebut, adik tadi, dia memberikan solusi bahwa dia nanti akan mengejar tugas yang tertinggal. Lalu dia akan hadir tepat waktu. Jadi ada kesadaran intrinsik yang dari dalam diri peserta didik yang dibangun. Jadi tidak hanya sebagai kita dari luar, seperti itu. Nah,
Tadi kelihatan ya suara Pak Anton sebagai guru tulus ya, sudah manajer sekali. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari seperti tadi yang di posisi yang pertama sebagai penghukum. Tidak perlu juga kita begini gitu kan. Lalu ada juga tadi sebagai pembuat rasa bersalah, maka kita fokus pada murid. Bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah ini. Ternyata ini masalah kalau dia terlambat. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru melihat konsekuensinya apa peraturannya. Namun posisi manajer, guru mengembalikan tanggung jawab pada murid, mencari solusi dari permasalahannya. Nah, kita akan mengadakan simulasi Bapak Ibu. Kita akan berbagi 5 kelompok, berarti terdekat aja ya. Berarti satu kelompok bertiga, satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berarti kelompok 4 Pak Anton ikut ke sini, Pak Endan ikut Bu Astuti dan Mem Weni. Jadi ada 5 kelompok. Kelompok yang pertama ini sebagai penghukum, berarti harus jalan ini. Nanti praktek apakah sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang tadi. Pilih siapa sebagai murid, kasusnya adalah murid yang tidak menyelesaikan PR. Lalu membuat rasa bersalah, kelompok 2, murid yang membuang sampah sembarangan. Kelompok 3 sebagai teman, murid yang pacaran di sekolah gitu ya. Yang pacaran siapa ini? Di sisi yang Pak Dokter berarti gugur dia gurunya gitu. Jadi ada yang sebagai murid, ada yang sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Lalu pemantau, murid yang malas belajar, berarti kelompok 4. Kelompok yang terakhir ini manajer, murid yang terlambat. Oke, silakan Bapak Ibu berdiskusi di sekitar sini. Boleh 5 menit cukup, boleh berdiri nanti praktek ke depan untuk kerja kelompok. Boleh.
berpacaran di lingkungan sekolah dan atau pada kegiatan sekolah. Iya, jadi kalau pegangan tangan itu ya jangan di sekolah. Kalau di luar sekolah, kan Pegangan tangan itu pacaran. Oh, nggak boleh deket-deketan dulu, bukan murim. Ya, harus dijaga jaraknya, coba-coba jaga jaraknya. Kan Tahu berteman ya. sama saja sih Bu. Iya boleh, tapi tidak boleh yang terlalu berlebihan ya. Jangan yang besar, coba dijaga jaraknya. Nah, kayak gini. Jadi tahu ya kalau di sekolah tidak boleh apa? Coba Bu lihat tidak boleh apa? Iya. Oh ya, pegangan tangan itu juga nggak boleh. Orang bisa tanya dulu sama guru agama saya. Iya. Oke. Soalnya ini kasusnya di kelas saya. Tetap sabar, balanya lembut, menegur murid yang sedang pacaran. Bahkan ada muridnya nggak tahu pacaran itu seperti apa. Iya, ini sekarang Oke, kita lanjut kelompok berikutnya. Ayo. Ayo, siapa dulu boleh? Yang mana? Kelompok mana dulu boleh? Ayo. Ya, kelompok dua Pak Den, membuat rasa bersalah. Silakan ke depan, Bapak-bapak. Ini siapa dulunya, siapa muridnya? Dulu saja. Oh ya. Oke, 3, 2, 1, action. Sudah diberitahu dua orang Pak yang harus membersihkan ya sudah. Oh begitu ya? Ya jangan begitu ya. Ya Pak. Yo, terima kasih. Oke. Buat rasa bersalah dulunya yang ngambil sampahnya masukin ke kantong berikutnya. Oke. Next berikutnya kelompok siapa? Bu Astuti, Mama Memeni dan Pak Endah. Ini seru ini. Seru ini. Ini yang diharapkan ini. Ini yang diharapkan. Ini. Silakan Bapak Ibu. Ini siapa nih? Bu Astuti. Oh, udah Bu Astuti. Oke, no, 3, 2, 1, action. Ibu, Selamat pagi Indah. mohon maaf saya terlambat lagi nih Bu. Bisa Bu. Bu, maaf terlambat. Oh, ini juga terlambat ya, benar juga. Ya, Bu. Ya, Oke, Bu. nggak apa-apa Pak. Oke, silakan sini mendekat ke ibu sini. Ya, coba besok lain kali tidak terlambat ya Nak ya. Ya. Ya Bu. Terus kira-kira apa ya yang kalian lakukan supaya tidak terlambat? Coba ibu pengen dengar deh. Selamat lebih pagi. Oke, jadi bangun lebih pagi. Kalau Indah bagaimana? Saya mau pasang maaf supaya nggak kesiangan lagi. Oke, sure. Ya, terima kasih ya anak ya. Terima kasih Indra, terima kasih Weni. Besok kita terlambat lagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih. Yeay, kelompok manajer. Berikutnya kelompok pemantau, nanti penghubung terakhir nih yang pemantau, murid yang malas belajar. Ini sudah mendekati sebenarnya ya ke posisi manajer. Oke, action. Selamat siang media dalam ini. Apa kabar hari ini? Ya, kalian sudah tahu ya bahwa hari ini Bapak akan berikan ulangan harian. Tahu belum? Belum. Nggak baca agenda Pak. Enggak baca agenda. Padahal Bapak sudah tuliskan ya. Minta kalian tulis di agenda beberapa waktu yang lalu. Oh iya, kemudian untuk syarat ulangan kan Bapak minta kalian sudah mengerjakan tugas. Gimana tugasnya coba Bapak lihat? Sudah dikerjakan belum? Ini kan sudah berjalan belum? Aduh, tinggalan di rumah kayaknya Pak belum. Ketinggalan di rumah. Willy? Habis keluar kota malas banget. Malas saya ya. Tapi karena hari ini mau PH, ya, Bapak tetap minta tugas ini segera diselesaikan. Coba sekarang ambil buku dan alat tulisnya. Indira di luar kelas di pojok sono, Willy di sebelah sono.
Bapak beri waktu 10 menit harus dikerjakan ya, selesai nanti silahkan Bapak. Oke, kita beri aplaus. Terima kasih. Yang terakhir sebagai penghubung. Penghubung ini paling galak ya. Dari senyum-senyum, matanya melotot. Tadi sudah kita melihat ciri-cirinya. Yang sebagai penghubung itu seperti apa? Oke, anak-anak, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Nah, sekarang kita kumpulkan dulu PR-nya ya yang kemarin sudah diinfokan. Yuk, kumpulkan. Ayo cepat Kevin, kumpulkan. Aduh, Christina. Mana sini? Ayo Kevin, kumpulkan. Kamu nggak mengerjakan? Ya ampun, Kevin lagi. Coba kamu cek P3KS-nya tidak mengerjakan. Ada poinnya ya. Ada di P3KS ya, Bu? Ya, halaman 20 nomor 7. Coba dibaca itu. Ini berdua selalu saja selalu terlambat, selalu tidak mengerjakan, mengumpulkannya ya ogah-ogahan. Ini gimana? Kamu nilainya nanti jelek, coba merah semua nanti satu kelas kamu doang ini yang merah. Kevin sama Christina ini ya. Coba nomor 20, halaman 20. Berapa poinnya? 50. Pokoknya nggak mau tahu. Tandanya tulis, tanda tangan, nanti bukan tanda tangan. Oke, cukup kita berdoa. Luar biasa. Bapak Ibu, kamu yang Christina. Kapan lagi yang marahin kepala sekolah ya? Habis ini dipanggil ke ruangan ini. Orang kepala sekolah juga dalam drama ini. Bagus ya tadi penghukumnya. Kamu yang di merah nilainya itu kan sudah sebagai penghukum, anak itu sudah langsung wah kejam sekali. Cuman gurunya masih kurang galak gitu kayaknya. Dibandingin berarti yang lain ya. Tapi semuanya sudah bagus. Tadi juga membuat rasa bersalah ya. Gurunya tetap lemah lembut, bahkan mengambilkan sampah. Akhirnya, aduh jadi nggak enak nih sama bapaknya gitu ya. Sebagai teman tadi Bu Sisil juga menentunya ramah, baik-baik. Lalu yang pemantau tadi, murid yang malas belajar juga tetap memberikan ada hukuman kecil, tapi tetap nungguin, mendampingi. Lalu sebagai manajer yang terakhir tadi, itu yang diharapkan kita dapat melakukannya dengan baik. Tadi Bu Astuti sudah yang menanyakan mengapa terlambat, lalu bagaimana solusinya biar tidak terlambat. Jadi kita gali dari anak tersebut sehingga mereka memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri. Nah ini Ibu Bapak, kalau yang negatif itu ada di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kita ada di 3 ini. Tadi kita juga paling banyak mengisinya teman dan pemantau. Manajer juga masih sedikit. Meskipun arahnya kita sudah di manajer. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Berkaitan dengan 5 posisi kontrol yang harusnya sudah kita pahami dan kita ada di posisi terakhir. Meskipun dalam keseharian kita sudah menjalani ini, hanya kita tidak tahu namanya itu apa. Next, berikutnya ini ada sedikit berkaitan dengan segitiga restitusi. Ini masih teori juga, jadi ada 2 teori, teori kontrol dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 poin: validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Dalam segitiga restitusi ini diharapkan memang kita sudah membuat kesepakatan kelas. Di kelas itu ada kesepakatan dan ditandatangani oleh semua peserta didik yang di kelas itu. Termasuk proses pembuatan P3KS juga harusnya kita melibatkan peserta didik. Apakah ini sudah disepakati bersama? Kalau itu hanya dari guru saja, maka itu masih belum mengarah ke restitusi ini.
menstabilkan identitas berbuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Pastinya kita menemui hampir setiap hari di kelas. Lalu menggeser identitas murid dari gagal ke sukses. Jadi mari kita mulai saat ini menghilangkan dua yang negatif tadi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kita tidak usah bangga anak itu takut dengan saya gitu. Lalu anak itu kalau udah lihat saya pasti udah langsung kapok. Itu dari luar. Jadi nanti kalau tidak dengan kita bisa saja anak itu melakukan hal yang sama atau bahkan lebih dari itu. Maka memang perlu kita bangun itu muncul dari dalam diri peserta didik. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ajukan pertanyaan. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka mari memperbaiki kira-kira solusinya dari kamu seperti apa gitu. Lalu yang kedua, validasi tindakan. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali kebutuhan peserta didik. Pernyataan pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi. Ajukan pernyataan seperti, kamu bisa lebih gegabah dari hal ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik kalau berdasarkan teori kontrol itu yang diharapkan. Lalu setelah perilaku divalidasi, identitas stabil, maka dikaitkan dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, maka sebaiknya diajukan pertanyaan sebagai keluarga, ini kelas kita, kelas 7 celebration, apa yang kita yakini bersama, nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama, sehingga peserta didik merasa dimerdekakan. Ini nggak kedengeran ya? Mungkin bisa pinjam speakernya Bu Sisil kali ya. Ini salah satu contoh menstabilkan identitas itu seperti apa gitu. Menurut pendapat saya, restitusi segitiga yang diberikan oleh Memtika sangat sesuai dengan peraturan sekolah karena Memtika menegur dan tidak melukai hati kita. Memtika juga menegur menurut peraturan sekolah atau P3KS.
Ketika tidak mengenai kami, tapi merasa kami untuk saya menghargai dan saling maka saling kamu berarti saya memaafkan. Ya. Itulah anak kita. Nah, jadi kesimpulannya dari segitiga restitusi ini bahwa ini sangat tepat dilaksanakan di sekolah kita sebagai terapan disiplin positif. Selain 5 posisi kontrol tadi, peserta didik tidak terluka, mereka tidak kecewa dan tidak sakit hati. Tadi bisa komunikasi dengan gurunya juga tetap ada hubungan baik di sana. Semoga kita semua juga dapat menerapkan tadi ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, sehingga kedisiplinan di sekolah kita tercipta dengan baik dan benar-benar memerdekakan peserta didik seperti tadi yang disampaikan di awal oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai di sini pemaparan saya. Apakah ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan ini atau memberikan tanggapan, memberikan sesuatu, boleh usul, saran, apapun boleh disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan? Ya Bu Sisil. Oke, terima kasih Men. Mungkin wacana baru ya buat kita semua ya, perlu dicoba ya, terutama untuk posisi manajer tadi agak gampang-gampang susah, tapi kalau kita semuanya mau mencoba mungkin jauh lebih baik ya, menjadi teman manajer itu jauh lebih baik untuk anak-anak ya. Terima kasih yang banyak pencerahannya. Ya. Terima kasih Bu Sisil dan Bu Sisil. Kita memang mengarah ke sana. Kadang kita melihat anak ini lagi ya. Kadang kita juga terpancing. Saya pribadi juga banyak belajar, banyak menahan diri yang mendapatkan hal ini. Saya berbagi, maka memang sifatnya diseminasi sehingga tidak hanya saya memaparkan, tapi semoga ini bisa menjadi milik kita bersama dan kita implementasikan di sekolah kita. Sekali lagi terima kasih Bu Sisil. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ya, silakan Bu Novi. Sharing aja ya Kak. Silakan Bu Novi. Sebenarnya saya melakukan keempatnya tadi nih. Kalau Empat itu yang mana itu? yang menghukum, terus Membuat rasa bersalah, terus sebagai teman, terus memantau juga. Nah, Manajernya? manajernya belum. Oh ya. Setelah Mentika memberikan pemaparan tadi tentang 5 posisi kontrol tadi ya Men. Nah, jadi saya tahu nih nanti ke depannya mungkin
ke guru yang sebagai manajer tadi gitu. Jadi tapi nggak sering menghukum dalam bulan ya. Sekali kalau ada itu ya, sekali saya marah banget gitu sih. Pernah semuanya udah pernah dibahas tapi yang manajernya yang soalnya kata-katanya itu susah gitu. Ngomongnya itu susah. Oke, terima kasih Bu Novi. Ya, Kita menyaksikan Bu Novi. Oke, terima kasih luar biasa Bu Novi sudah mencoba semuanya kecuali yang manajer. Memang manajer ini lebih sulit ya. Artinya kita tidak hanya sekedar menanyakan ke mereka, lalu kenapa terlambat misalkan, tapi ada juga bagaimana mereka mengejar ketinggalan pelajaran sehingga mereka tidak merasa terhukum gitu, bukan karena kita. Tapi dari dalam diri mereka mau memperbaiki diri. Seperti tadi hasil survei kan kita juga banyak posisinya sebagai teman ya, sebagai teman kita lemah lembut, tapi ternyata itu masih kurang juga. Kita harus mulai melangkah lebih lagi ke pemantau bahkan manajer. Kita sama-sama berjuang. Saya juga masih belum bisa. Terima kasih Bu Novi, Bapak Ibu. Adakah yang lain? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Pak Ben ngangguk-ngangguk kayaknya. Silakan Pak Ben yang tadi. Oh ya, saya kira karena mungkin kita terjebak oleh situasi ya, dan juga mungkin stigma ya, kadang-kadang kita memberikan keterangan atau mungkin kita mendengar dari bapak ibu guru yang lain lalu kita ikut terpengaruh, yakni menjadi penghukum ya. Jadi, saya kira hari ini kita tercerahkan oleh apa yang disampaikan oleh paling tidak kita berjuang untuk sama-sama menjadi teman atau akan lebih baik bagi kalau menjadi manajer. Terima kasih. Ya oke, terima kasih Pak Ben. Ya, jadi memang kadang kita terjebak dengan suasana mungkin tidak ada suasana sebenarnya, mungkin suasana hati bisa jadi ya. Bapak Ibu guru kan juga mungkin ada masalah, akhirnya terbawa sampai ke sekolah, itu bisa jadi tanpa kita sadari mood kita pun berubah seperti itu. Masih ada lagi kah Bapak Ibu? Ya, ada Bu Titin, silakan Bu. Kalau saya diminta di sekolah kita itu kan sudah ada P3KS ya. Jadi P3KS ini tidak sebagai alat untuk menghukum ya, karena ada poin-poinnya, tetapi lebih memanusiakan, lebih memerdekakan anak. Bagaimana kita memposisikan menggunakan P3KS ini supaya benar-benar bisa dengan cara sebagai manajer itu bisa menyadarkan anak untuk memilih dari apa saja. Ya, oke. Terima kasih Bu Titin. Kita sudah paham betul sekali Bu Titin. Jadi kita sudah punya alatnya sebenarnya, tapi untuk penerapannya itu memang yang perlu kita tingkatkan. Jadi jangan sampai anak-anak kita mikir ini sebagai alat untuk menghukum ya, tapi ada pembinaan, ada proses juga di dalamnya. Oke. Cukup sampai sekian Bapak Ibu. Ini sudah sampai sore. Terima kasih buat dukungan luar biasa, semangatnya, aplaus buat kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf mungkin ada yang kurang dari penjelasan saya. Terima kasih buat partisipasinya sehingga diseminasi tentang budaya positif ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berikutnya saya kembalikan ke Bu Novi. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan sekaligus mempraktekkan gitu ya contoh-contoh tadi yang sudah dipakai oleh Metrika. Semoga nanti kita bisa mengimplementasikan nanti untuk ke peserta didik kita gitu ya Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kita bersama-sama berjuang gitu ya Bapak Ibu. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Kita satukan dengan salam penyemangat kita. Salam tarakan kita. Satu hati, satu semangat tarakan kita. Yes. Oke, terima kasih Metrika, Bapak, Ibu guru semuanya. Untuk berdoa, kami mohon bantuan Pak Anton untuk memimpin Bapak Dr. Kami persilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami
terima kasih atas penyertaan dalam acara disiplinan ini. Semoga apa yang kami tulis dapat menjadi bekal bagi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada putra putri kami. Dan ini kami mohon izin untuk pulang ke rumah masing-masing ya Tuhan. Jagalah dan kami dalam perjalanan, semoga dapat selamat sampai ke tempat tujuan. Kemuliaan ke Allah Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkaitan dengan pengimbasan budaya positif yang disampaikan oleh Memtika, sangat bermanfaat bagi kami, terlebih para guru di SMP Tarakanita 4, sehingga kami bisa tambah wawasan. Memtika sendiri sudah melaksanakan, dan kami para guru di SMP Tarakanita 4 juga sudah belajar dan juga melaksanakannya. Semoga hal ini semakin menambah kedisiplinan di sekolah kami terkait dengan kedisiplinan yang merdeka. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin menyampaikan testimoni berkaitan dengan kegiatan pengimbasan budaya positif yang sudah dilakukan oleh Ibu Soliga Sartika Silalahi di SMP Tarakanita 4 yang sudah dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 kepada seluruh guru SMP Tarakanita 4. Implementasi teori kontrol dan segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh Ibu Soliga Sartika itu sangat sesuai dengan program sekolah dalam rangka mendisiplinkan anak, karena disiplin anak itu harapannya adalah disiplin yang memerdekakan. Artinya mereka disiplin bukan karena dari faktor luar saja, tetapi sungguh-sungguh bahwa muncul dari dalam diri peserta didik, sehingga dengan sadar mereka berupaya untuk disiplin. Dan seluruh peserta didik SMP Tarakanita 4 merasa senang dengan implementasi budaya positif ini, karena mereka merasa ada pendekatan-pendekatan personal, sehingga permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi itu bisa dibantu dan didampingi dalam penyelesaiannya. Harapannya adalah untuk implementasi budaya positif ini tidak hanya dilakukan oleh Ibu Soliga Sartika Silalahi saja, tetapi dengan pengimbasan ini harapannya memotivasi semua guru SMP Tarakanita 4 untuk bersama-sama menerapkan budaya positif ini dalam layanannya di bidang pendidikan dan pengajaran di SMP Tarakanita 4. Terima kasih.